Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1014. Jadi itu benar-benar salahmu, Jasper, Eko berbicara, menatap pria itu dengan dingin. Jasper duduk di kursinya dan menjawab dengan tenang, bahkan tanpa menatap Eko. Saya rasa saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, Mer. Well, bagaimana aku bersalah? Eko mencibir. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berdebat dengan Jasper, jadi dia menoleh ke Wayne dengan tatapan gelap di matanya. Bapak, Marlon, Anda mengklaim bahwa ini adalah rapat pemegang saham Abilon Inc. Jadi apa yang dilakukan orang yang tidak relevan ini di sini? Dengan orang yang tidak relevan, Eko jelas mengacu pada Jasper. Bapak, well, agenda terpenting rapat pemegang saham hari ini adalah membahas apakah kita harus mengizinkan JW Capital berinvestasi di Abilon. Karena itu, wajar saja jika dia hadir, jawab Wayne tanpa terpengaruh. Eko mengejek dan berkata, baiklah. Kemudian menurut anggaran dasar perusahaan Anda seharusnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemegang saham Anda 3 hari sebelum rapat. Namun, Anda baru memberitahu saya hari ini. Bukankah kamu terlalu jelas dengan niatmu? Wayne menganggap pertanyaan agresif Eko tidak menyenangkan dan menjawab dengan acuh tak acuh, mungkin Anda tidak melihat dengan benar artikel perusahaan kami saat itu, Mer. Well, jika ada agenda khusus dan mendesak, saya berhak segera mengadakan rapat. Mata Eko bersinar dengan tatapan dingin. Dua pertanyaan sebelumnya mungkin tampak seperti Eko sengaja memusuhi Jasper dan Wayne, tetapi sebenarnya itu adalah metode yang dia gunakan untuk menguji pendirian Wayne tentang masalah ini. Sekarang setelah dia selesai menanyakan ini, dia mendapatkan jawabannya. Situasinya tidak menguntungkannya. Wayne sendiri benar-benar condong ke arah Jasper, yang merupakan berita buruk bagi Eko. Bapak, Marlon, itu Merson dari Softwind daripada diinvestasikan di Abilon ketika Anda membutuhkan dana yang paling. Kami adalah orang-orang yang membantu Anda saat itu. Tapi begini caramu membalas Softwind dan Tuan Son. Wayne menatap Eko dan menjawab, pertama-tama, kesepakatan kami murni profesional. Baik itu Softwind atau Merson, hubungan Anda dengan saya dan Abilon tidak lebih dari mitra bisnis. Ini adalah hubungan yang dibangun di atas saling menguntungkan satu sama lain, jadi tidak perlu membuatnya terdengar begitu mencolok. Kedua, sekali lagi dari perspektif profesional, saya hanya punya satu tujuan. Saya akan membuat pilihan apapun yang paling menguntungkan Abilon, dan saya yakin Tuan Son akan memahami ini. Eko mencibir dan menjawab, kamu sangat profesional. Mengapa hanya kita yang ada di sini untuk rapat pemegang saham? Di mana pemegang saham lainnya? Eko bertanya tanpa ekspresi. Pemegang saham lain telah mengizinkan saya untuk memberikan suara atas nama mereka, jawab Wayne. Sudut bibir Eko berkedut dan dia berbicara tanpa ekspresi, jika kamu sudah menulis naskahmu, lalu apa gunanya memintaku untuk datang dan memerankannya denganmu? Bapak, well, Jose tidak punya pilihan selain melangkah dan berbicara setelah melihat suasana di ruangan itu menjadi tegang. Bagaimanapun, Softwind masih merupakan pemegang saham mayoritas Abilon, jadi kami tetap harus mengikuti prosedur demi formalitas. Konyol. Eko membanting tangannya di atas meja dan menunjuk Jasper sambil menggonggong, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu setujui dengannya? Apa yang dia janjikan padamu, Apakah Anda lupa bagaimana Softwind membantu Anda selama masa-masa tersulit Anda? Jika demikian, mengapa Anda bekerja dengannya untuk menargetkan Softwind? Setelah ini, tatapan jahat Eko jatuh pada Jasper, dan dia terkekeh. Bab 1015. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri sekarang, Jasper. Saya yakin Anda sudah melihat kekuatan Softwind. Hanya perlu kibasan jari untuk modal besar seperti kami untuk menghancurkanmu,
Aku tidak tahu bagaimana kamu bahkan memiliki mood untuk melompat-lompat dengan gembira di depanku. Apakah Anda mengacu pada masalah yang dihadapi JW Real Estate? Jasper menatap Eko dengan tenang. Sejujurnya, jika hanya itu masalah yang dibuat Sofwin, Anda telah mengecewakan saya. Sofwin harus lebih mampu, kan? Atau tidak mungkin kau bisa menghancurkanku. Hahaha. Eko tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Jasper, berhentilah berpura-pura. Anda sebenarnya ketakutan, panik, dan marah, bukan? Kamu takut perusahaan real estate-mu akan mati karena pengepunganku, panik karena kamu belum menemukan cara untuk melawannya, dan marah karena aku menindasmu dengan kekuatanku. Kamu pasti sangat sedih. Eko mencibir, berbicara seolah-olah dia telah melihat melalui Jasper. Aku pasti sudah membaca pikiranmu, Atau mungkin rapat pemegang saham besar ini tidak lebih dari penghitung terakhir Anda. Mungkin Anda berharap untuk mengancam saya sebagai salah satu pemegang saham Abilon sehingga saya akan menyerah pada pengepungan terhadap JW Real Estate. Nada suara Eko semakin dingin saat dia terkekeh. Sayang sekali, karena itu tidak akan terjadi. Dia menoleh dan berbicara kepada Wayne dan Jose, jangan tertipu kebohongannya, kalian berdua. Perusahaan real estate di bawah namanya berada di bawah serangan saya dan hanya beberapa bulan sebelum benar-benar runtuh. Tanya saja di luar dan kamu akan menemukan kebenarannya. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pesaingnya semakin dekat, dan dia tanpa bahan konstruksi. Apa yang dapat dia lakukan? Menghancurkan rumahnya sendiri untuk menggunakan semen dan rebar untuk konstruksi. Satu-satunya alasan dia membujukmu untuk mengadakan rapat pemegang saham seperti itu adalah karena dia ingin menggunakan ini sebagai syarat bagiku untuk menghentikan pengepungan terhadap perusahaan real estate-nya. Kalian berdua tidak lebih dari alat tawar-menawar. Bagaimana dia akan berinvestasi di Abilon Anda ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Suara gema bergema melalui aula konferensi, menyebabkan Wayne sedikit mengernyit. Tatapannya redup sehingga tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sementara itu, Jose mengerutkan kening berat. Seperti yang diharapkan, kata-kata Eko sangat memengaruhi mereka. Jose diam-diam mencondongkan tubuh ke Wayne dan berbisik, kita harus waspada, Tuan Marlon. Wayne mengangguk mengakui dan menoleh ke Jasper. Apakah ada yang ingin Anda katakan, Tuan Lain? Jasper mengangkat bahu dan berbicara dengan tenang, kau akan percaya teriakan orang gila. Ini adalah rapat pemegang saham Abilon Inc. Seharusnya tidak perlu mengangkat masalah yang tidak relevan dengan Abilon Inc. di sini. Terlepas dari apakah JW Real Estate bangkrut atau tidak ada hubungannya dengan sifat investasi saya di Abilon. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berbicara dan mencapainya. Rapat pemegang saham adalah masalah serius. Semua janji dan keputusan yang dibuat memiliki keabsahan hukum. Jika saya mengatakan saya ingin membeli saham, maka saya akan membeli saham. Kata-kata Jasper membuat Eko tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar keledai yang keras kepala, Jasper. Apakah kamu benar-benar tidak akan menyerah? Menghembuskan napas lembut, Wayne sepertinya telah membuat keputusan dan dia berbicara dengan muram. Bagaimanapun, rapat pemegang saham dimulai sekarang. Untuk agenda pertama, Pak Jasper Lain akan mewakili JW Capital dan berusaha membeli saham Abilon Inc. Bab 1016, Jasper Lain, mohon jelaskan investasi Anda, serta persentase saham yang digunakan untuk dana Anda. Jika Anda bisa membuat pernyataan resmi, Tuan Jasper Lain. Eko mencibir pada Jasper setelah Wayne selesai berbicara seolah menunggu Jasper membodohi dirinya sendiri. Tatapan Jasper tenang saat dia berbicara tanpa naskah di tangannya. JW Capital bermaksud untuk menginvestasikan 1 miliar somer dolar ke Abilon Inc. dengan imbalan 51% saham Abilon Inc. Pengumpulan saham itu disertai dengan kepemilikan dan kepribadian hukum,
Artinya jika JW Capital berhasil berinvestasi, itu juga akan menjadi pemegang saham mayoritas Abilon Inc. Namun, JW Capital berjanji tidak akan mengganggu operasi sehari-hari Abilon Inc. JW Capital hanya akan mempekerjakan 2 direktur tetap di Abilon Inc. dan hanya akan terlibat dalam keputusan besar. Selain itu, JW Capital juga berjanji tidak akan mengganggu independensi Abilon Inc. atas personelnya. Oleh karena itu, setiap perubahan atau pemindahan personel internal Abilon Inc. akan diputuskan oleh tim operasi Abilon Inc. JW Capital juga akan memiliki hak veto 1 suara atau izin 1 suara untuk isu-isu besar mengenai Abilon Inc. Jika Abilon Inc. memutuskan untuk mengubah dewan direksi di masa mendatang, JW Capital akan menunjuk ketua dewan direksi. Abilon Inc. akan memiliki kebebasan untuk memutuskan yang lainnya. Kata-kata Jasper sederhana dan karena semua orang yang hadir adalah elit di dunia bisnis, mereka semua langsung mengerti. Ini berarti bahwa saat Abilon menerima investasi Jasper, Jasper kemudian akan menjadi pemegang saham mayoritas Abilon Inc. Namun, karena Jasper tidak akan mengganggu operasi sehari-hari Abilon Inc., itu berarti bahwa Abilon memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan kecuali itu adalah keputusan besar, yang masih menjadi keputusan akhir Jasper. Wayne mengerutkan kening ketika dia mendengar Jasper mengatakan ini. Dia tahu bahwa investasi 1 miliar dan janji-janji menguntungkan seperti itu langka dan sangat diinginkan untuk perusahaan pemula. Namun, dia sedikit tidak nyaman dengan fakta bahwa Jasper masih memegang kekuatan terpenting di tangannya. Bagi Wayne, rasanya seperti ada rantai di lehernya dan dia berisiko mati lemas kapan saja. Jasper memperhatikan kerutan Wayne. Jadi, Jasper melanjutkan dengan tenang, dibandingkan dengan Sofwin, Pak Marlon, kondisi saya sudah jauh lebih murah hati. Saya yakin Anda telah menyelidiki perusahaan lain tempat saya berinvestasi juga. Sampai sekarang, saya masih sangat menghormati tim operasi dan saya tidak pernah memveto apapun sebelumnya. Yakinlah bahwa saya tidak akan mengganggu atau mengganggu Abilon Inc. dengan cara apapun. Omong kosong *T. Gema menyela Jasper. Siapa yang kamu bohongi sambil berusaha terdengar begitu bermartabat dan sok. Anda menginvestasikan 1 miliar dan tidak mengganggu bisnis sama sekali, tetapi Anda meninggalkan posisi otoritas tertinggi untuk diri Anda sendiri. Jadi bagaimana jika Anda berjanji kepada mereka sekarang? Siapa yang mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Eko menatap Jasper dan mencibir. Jasper memandang Eko dan menjawab, jadi maksud Anda mengatakan bahwa harus menginvestasikan 1 miliar dan kemudian melepaskan semua hak pemegang saham. Jika Sofwin juga bersedia melakukan itu, maka aku tidak akan memperjuangkanmu demi Abilon. Ekspresi Eko berubah. Ada banyak investasi di mana investor tidak ikut campur dalam operasi perusahaan, seperti investasi malaikat atau pembiayaan komersial. Namun, bukan berarti para investor hanya menaruh uangnya dan tidak peduli dengan apa yang terjadi setelahnya. Untuk melindungi kepentingan mereka, investor biasanya menambahkan banyak persyaratan ke dalam kontrak investasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mengeluarkan tim operasi dari perusahaan pada saat tertentu. Untuk melindungi otoritas mereka akan membuat tim operasi menjadi karyawan mereka sehingga mereka tidak berani menggulingkannya. Investor tetap akan menjamin kepentingannya sendiri terlebih dahulu dalam hal pembiayaan di masa depan, dilusi saham, atau bahkan saat perusahaan akan dijual. Bab 1017. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tim operasi. Sebagai bank investasi internasional, Sofwin Investments memberlakukan kondisi yang sangat mirip. Bapak, sekarang saya memikirkannya, kondisi Sofwin Investment jauh lebih keras daripada JW Capital, kata Wayne. Kata-kata Wayne menyebabkan ekspresi Eko semakin gelap. Dia hanya berbohong pada kalian sekarang, bodoh. Saat kontrak ditandatangani dan hak paling penting diberikan kepadanya, Anda para pendiri dan tim operasi akan berada di bawah kendalinya. Eko mencibir. Apalagi 1 miliar.
Menurut penyelidikan saya terhadap JW Capital, perusahaan Jasper bahkan tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Sena memang memberinya arus masuk uang tunai ketika go public, tapi itu hanya cukup untuk sedikit mengurangi risiko putusnya rantai modal. Tidak mungkin dia bisa mengambil 1 miliar dalam sekali jalan sekarang. Dia menipumu. Seperti yang saya katakan, tujuannya adalah menggunakan saham Abilon untuk tawar-menawar dengan saya. Tunggu saja, dia akan mulai bernegosiasi dengan saya saat Anda setuju. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Anda ingin saya menghentikan serangan terhadap perusahaan real estate Anda, bukan begitu, Jasper? Dan Anda akan melanggar kontrak dan menyerah untuk berinvestasi di Abilon, bukan? Ekspresi Wayne berubah tegas pada kata-kata Eko dan dia melihat ke Jasper. Bapak, lain, sementara saya tidak mau mempercayainya. Bab 1017. Untuk melindungi otoritas mereka, mereka akan membuat tim operasi menjadi karyawan mereka sehingga mereka tidak berani menggulingkannya. Investor tetap akan menjamin kepentingannya sendiri terlebih dahulu dalam hal pembiayaan di masa depan, dilusi saham, atau bahkan saat perusahaan akan dijual. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tim operasi. Sebagai bank investasi internasional, Softwind Investments memberlakukan kondisi yang sangat mirip. Bapak, sekarang saya memikirkannya, kondisi Softwind Investment jauh lebih keras daripada JW Capital, kata Wayne. Kata-kata Wayne menyebabkan ekspresi Eko semakin gelap. Dia hanya berbohong pada kalian sekarang, bodoh. Saat kontrak ditandatangani dan hak paling penting diberikan kepadanya, Anda para pendiri dan tim operasi akan berada di bawah kendalinya. Eko mencibir. Apalagi 1 miliar. Menurut penyelidikan saya terhadap JW Capital, perusahaan Jasper bahkan tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Sena memang memberinya arus masuk uang tunai ketika go public, tapi itu hanya cukup untuk sedikit mengurangi risiko putusnya rantai modal. Tidak mungkin dia bisa mengambil 1 miliar dalam sekali jalan sekarang. Dia menipumu. Seperti yang saya katakan, tujuannya adalah menggunakan saham Abilon untuk tawar-menawar dengan saya. Tunggu saja, dia akan mulai bernegosiasi dengan saya saat Anda setuju. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Anda ingin saya menghentikan serangan terhadap perusahaan real estate Anda, bukan begitu, Jasper? Dan Anda akan melanggar kontrak dan menyerah untuk berinvestasi di Abilon, bukan? Ekspresi Wayne berubah tegas pada kata-kata Eko dan dia melihat ke Jasper. Bapak, lain, sementara saya tidak mau mempercayainya. Saya ingin meminta Anda untuk memberi saya kepercayaan diri dalam masalah ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada yang lain. Kata-kata Eko bersifat menuduh, dan bahkan Wayne harus mengakui bahwa risiko ini nyata. Abilon Inc. terlalu kecil, mereka tidak mampu menanggung insiden seperti itu. Dia tidak berani membayangkan bagaimana 18 temannya akan memutuskan hubungan dengannya jika Eko benar. Bahkan jika tidak, Wayne akan terlalu malu untuk bertemu dengan mereka. Jika Eko benar, itu berarti Wayne telah dipermainkan seperti orang bodoh. Menjadi bodoh masih menjadi masalah kecilnya. Jika janji Jasper untuk berinvestasi di dalamnya adalah kebohongan, maka masalah yang paling penting adalah bahwa Abilon akan sangat menyinggung Softwind. Dalam situasi ini, Abilon tidak memiliki apa-apa untuk membela diri dari kemarahan Softwind. Abilon tidak lebih dari seekor semut dibandingkan dengan Softwind. Eko memandang Jasper dan menyalak, kepercayaan omong kosong apa yang bisa dia berikan padamu. Dia bahkan tidak bisa menarik 100 juta, apalagi 1 miliar. Dia bahkan mungkin harus menjual rumah dan bisnisnya hanya untuk membayar Anda. Hahaha. Tapi mari kita menjadi nyata, jika Anda mau, Anda selalu bisa menggadaikan properti Anda dan mengambil pinjaman dari Softwind. Saya pasti akan memberi Anda tingkat bunga yang relatif menguntungkan. Hahaha. Mungkin aku akan memotong 1 juta dari bungamu dengan setiap gonggongan,
Saya yakin sekelompok besar keturunan Somer akan berjuang untuk kesempatan seperti itu, bukan? Saat dia berdiri di bawah tatapan membara Wayne dan Jose serta teriakan mengejek Eko, Jasper tidak berbicara saat dia merogoh saku dadanya. Perlahan, Jasper mengeluarkan kartu persegi panjang putih kecil yang terbuat dari bahan unik dari saku bagian dalam jaketnya. Kartu tipis itu diletakkan di atas meja rapat sebelum Jasper mengangkat tangannya untuk mendorongnya ke arah Wayne. Cek kasir ICBS. Ada tanda aset terverifikasi di atasnya dan jumlah persisnya 1 miliar. Ini berlaku selama 3 bulan, artinya siapapun dapat pergi ke bank manapun untuk menarik 1 miliar dolar. Dengan verifikasi ICBS sebagai penjamin saya, berarti 1 miliar dolar telah dibekukan sementara di rekening saya sebagai margin pembayaran. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir ini menjadi cek tidak terhormat. Apakah ini akan menginspirasi kepercayaan diri yang cukup? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.